Kenapa profesor, Anda kan profesor nih, Iya. kok dari 2019 baru sekarang? Oh, jadi Gak bisa begini. juga. Saya melihat. Saya juga mencatat itu. Oh iya. Jadi nggak segini. bisa juga begitu bicaranya. Kan BIN-nya PDIP. Oh. Intelijen kita kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, balik lagi di channel YouTube gua, Hairun Imam. Nah, ini ada video yang sangat menarik untuk kita simak bersama-sama, di mana Ibu Irma Suryani. Waduh, lagi-lagi Ibu Irma Suryani, salah satu politisi senior Partai Nasdem dan juga anggota DPR RI, sedang meluruskan pola pikir dari seorang profesor yang juga pengamat politik, teman-teman. Karena mungkin omongan-omongan dari sang profesor ini banyak yang tidak sesuai fakta dan data yang ada di lapangan, teman-teman. Apalagi dia hanya mengamati dari luar, tidak mengamati dari dalam. Dan Ibu Irma Suryani sempat menyinggung, Anda ini prof kan? Widih, ini keren banget teman-teman. Anda harus nonton video ini sampai full agar dapat inti dari pembahasannya. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita simak videonya berikut ini. Mudah-mudahan saya bisa secara runtut ya. Saya termasuk orang yang terlambat sadar ya. Kalau EF itu ngeledekin saya, Mas Ikrar baru tahun kemarin gitu kan sadarnya gitu kan. Aku udah dari 100 hari pertama begitu kan. Dan saya juga tadinya politik juga ini ya, Bung Effendi ya, saya lihat misalnya bagaimana Refli Harun udah mulai mengkritik Jokowi ya. Padahal saat itu dia jadi komisaris Jasa Marga. Saya bilang ini kok Refli jadi begini gitu kan. Terus banyak lah. Walaupun kemudian saya juga melakukan disclaimer juga ya terhadap teman-teman yang saya anggap kok jadi aneh gitu kan. Saya bilang kayaknya lo bener deh, gue salah gitu kan selama ini gitu kan. Waduh, apa ini? Jadi, apa ini? Gini Bang ya, kalau buat saya itu bukan persoalan tadi dikatakan EG ya, bahwa ini kekuatan yang strong leadership, bukan. Itu kegilaan kekuasaan Bang. Ya. Saya tadi siang tuh sambil di rumah tuh Bang, sebelum datang ke sini, saya nonton film tentang The Story ya, mengenai Musa. Widih, asik. Dan Anda tahu ya, bagaimana kebebelan berpikirnya Musa ya, yang kemudian akhirnya membuat Tuhan marah ya melalui Musa ya. Jadi perdebatan itu yang terjadi ya. Dan saya melihat mengapa dulu si MH Ainun Najib itu mempersamakan Jokowi dengan Fir'aun ya. Saya berpikir kayaknya Cak Nun itu bukan ingin bicara bahwa si Fir'aun itu jahat, pembunuh dan sebagainya. Tapi yang ingin dikatakan bahwa kebebalan Jokowi dalam berpikir mengenai kekuasaan itu sama persis dengan Fir'aun ya. Bagaimana saya bisa mengatakan demikian ya? Saya melihat ya, semua itu bermuara pada persoalan bagaimana diinginkan anak kemudian menjadi presiden pada 2029 ya. Dan Anda benar ya bahwa aturannya nggak ada ya, walaupun sebetulnya itu aturan itu ada mengenai pembatasan bahwa seorang ayah, ibu atau tante atau paman jangan kemudian mengajukan calon, ada di dalam pilkada, sebelumnya ya. Tunggu dulu, makanya saya belum selesai. Itu ada dan udah mau disemes ya kan? Udah mau disemes sama Ibu Irma ya kan? Mahkamah Konstitusi akibat adanya mengatakan bahwa itu katanya tidak melanggar hak asasi. Walaupun saya Bu Irma garuk-garuk kepala ya, dengan guru besar yang menyatakan demikian, nggak melanggar hak asasi. Itu semuanya memang harus diatur, sebab kalau enggak seorang misalnya presiden ataupun menteri ataupun siapa yang sedang berkuasa itu kemudian bisa mengajukan anaknya gitu kan. Nah, kenapa itu yang tadi Anda katakan bahwa itu harus ada jeda 5 tahun dan sebagainya ya.
itu sama persis dengan ketika kami dulu membuat aturan mengenai bagaimana misalnya seorang perwira TNI mau masuk ke politik menjadi calon presiden atau gimana. Saya bilang waktu itu kalau bisa ada jeda minimal 3 tahun gitu kan. Kenapa? Supaya dia bisa sipil dulu, pikirannya juga sipil. Nah kembali ke soal itu ya, Anda melihat bahwa Jokowi itu mulai aneh di mata saya ya. Sebetulnya sejak 2019 ya. Bagaimana Gibran diajukan di Pilkada Solo ya. Anda bisa lihat ya. Itu kemudian ada istilah bahwa peristiwa di DKI ini ya, Fen. Ya. Betul. Tapi sebentar Prof. Apa? Kenapa Profesor Anda kan profesor nih. Iya. Kok dari 2019 baru sekarang sadarnya? Oh, begini. Anda kan profesor. Harusnya enggak. Iya, Saya melihat justru setelah setelah PDI dan Jokowi tidak mesra, Anda baru keluar dari situ. Oh, jadi nggak bisa begini. juga. Saya melihat. Saya juga mencatat itu. Oh iya. Jadi nggak bisa juga begitu bicaranya. Gini, Jadi, tunggu dulu. netizen Saya paham ingin loh, Pak. jelaskan dulu. Ada proses. Tadi saya katakan ada proses. Jadi jangan juga Saya bilang melihat, seperti itu. Saya melihat ya, apa yang terjadi pada 2019 itu ya. Ini saya pikir kok ini Mega kok biarin aja gitu kan. Kenapa demikian? Ada suatu keanehan ya. Apa yang terjadi di DKI itu adalah dicoba diulang pada proses di Solo tersebut ya. Dan jangan lupa ya, mengapa ada calon boneka yang tadi dikatakan itu kalau Anda lihat kalimatnya mencegah misalnya terjadi instabilitas politik dan keamanan di wilayah, bukan di wilayah Solo pada saat itu. Karena kalau kemudian Gibran itu terpilih melalui suatu proses calon boneka, kota kosong, itu pasti penerimaan masyarakat begitu rendah. Makanya kemudian dibuatlah calon boneka gitu kan. Dan ini juga yang akan dibuat dengan DKI tadinya ya. Apa tuh? Oh, kalau pada masa itu iya, ya. Pada masa itu iya. Apa ini termasuk skenario PDIP yang gagal, guys? Jadi Mega itu terlalu baik dengan Jokowi sehingga permintaan tentang anaknya, tentang Bobi di apa namanya itu? Di Sumatera Utara, di Medan ya, itu masih terus diberikan lah gitu ya. Dan tapi kita tahu ya, kemudian pada saat yang belakangan ini tidak. Dan saudara ini tadi apa? Pangi benar ya, bahwa persoalan. Bentar. Mungkin bukan karena Ibu Mega yang terlalu baik, tapi mungkin Jokowi masih ada di PDIP, Pak Prof ya. Ini Pak Prof terlalu ini juga nih kayaknya. Karena ya selama Pak Jokowi dan Megawati dan juga PDIP baik-baik saja, nggak ada tuh ngomong-ngomongin dinasti politik, nggak ada tuh di PDIP ngomong tidak dinasti politik. Bobi maju di 2019 apa 2000 berapa gitu pilkada kemarin. Gibran maju di Solo, Surakarta. Enggak ada yang trik-trik dari PDIP dinasti politik. Karena ya mereka masih menikmati kekuasaan, guys. Sekarang setelah ditinggal Pak Jokowi, aduh. Jokowi dengan Mega itu memang persoalan periode ketiga, ya, yang tidak ingin diberikan oleh Megawati. Kenapa? Karena itu bertentangan dengan konstitusi, ya. Jadi itu memang benar dilakukan, ya. Kalau dikatakan tadi loh, kok Puan kok ngasih? Karena udah tahu ya, kalau saya mau berterus terang, Puan juga merasa akan ada sandera. Salah Prof. Apa? Puan bukan ngasih. Puan mengatakan ke publik bahwa Pak Jokowi tidak pernah minta 3 periode. Betul, itu yang saya bilang. Pernyataan itu buat Makanya saya. tadi saya men-challenge apa yang disampaikan Faisal. Gitu iya, kenapa kan, Puan melakukan itu? Anak dan ibu loh, ini bicaranya beda loh. Ya, betul. Juga Tapi yang jelas pernyataan itu bertentangan dengan pernyataan baik dari Megawati sendiri maupun Hasto Kristianto sebagai Sekjen PDIP, ya. Itu jelas ya. Nah, Prof, ini ada cerita nih dari Prof Mahfud MD. Katanya Prof Mahfud yang menghembuskan 3 periode itu dari kabinet.
kabinet, ada menteri-menteri ataupun siapa gitu di kabinet Presiden Jokowi yang menghembuskan 3 periode. Kemudian Pak Mahfud menghadap ke Pak Jokowi memastikan bagaimana isu 3 periode ini dan perpanjangan masa jabatan. Kemudian Pak Jokowi memerintahkan kepada Pak Mahfud untuk mengurusi pilkada. Makanya Pak Jokowi waktu itu langsung merapatkan kabinet. Dan sebelum itu Pak Jokowi juga bilang mereka ingin menampar wajah saya sendiri kalau mereka mengatakan bahwa saya mau 3 periode. Ini kata Pak Mahfud ya sebagai Menko Polhukam waktu itu. Kemudian rapat kabinet. Nah, di rapat kabinet ini Pak Jokowi langsung memerintahkan kepada Pak Mahfud untuk mengurus pilkada agar segera dan ditentukan tanggalnya dan disukseskan. Ini perintah dari Pak Jokowi kepada Pak Mahfud untuk menepis isu 3 periode, teman-teman. Karena isu 3 periode ini sudah terus dihembuskan oleh kabinet-kabinet Presiden Jokowi. Jadi ada orang-orang di dalam kabinet yang ingin memanfaatkan Pak Jokowi untuk maju 3 periode ataupun memperpanjang masa jabatan. Ini Prof ini cerita dari Prof Mahfud ya yang saya kutip ya. Dan kemudian kalau Anda pikir karena lihat juga ya usaha Jokowi baik khususnya tentang Pilkada Jakarta ya, sebetulnya ada 2 orang yang tidak disukai untuk bisa maju di Jakarta. Selain Anies ya, itu adalah Basuki Cahayapurnama ya. Dan kenapa Anies menjadi orang yang sangat tidak disukai? Lagi-lagi saya harus berterus terang ya, karena biar bagaimanapun Anies adalah orang yang bisa maju di dalam Pilpres 29 kalau terpilih menjadi gubernur DKI, karena biar bagaimanapun dia akan mendapatkan dukungan jauh lebih besar ya pada tingkatan nasional yang terkait dengan pendekatan agama. Dan saya beritahu sekarang di sini ya, Anies itu Bang sebetulnya sudah banyak yang mendukung untuk menjadi calon presiden, bukan baru sekarang Bang. 2004 seorang profesor hubungan internasional dari Amerika Serikat itu datang ke Jakarta ngobrol sama saya. Beliau adalah penulis buku juga bersama saya tentang bagaimana negara-negara ASEAN ya, apakah ini multilateralisme atau bilateralisme. Dan profesor itu datang ke Indonesia dan kemudian ngajakin saya ngobrol, kenapa nggak Anies? Bilang, Anies, he's too young, saya bilang gitu kan, masih terlalu muda untuk menjadi calon presiden. Ya, tapi kan dia seorang yang brilian, seorang yang juga diakui di Amerika Serikat sebagai orang yang boleh dikatakan sangat broad minded dan sebagainya dan sebagainya. Jadi bukan baru ya, bukan baru bahwa Anies itu disebut-sebut sebagai calon presiden di Republik Indonesia ini. Nah, kenapa saya bilang bahwa ini kepentingan Jokowi terkait dengan anaknya? Kalau misalnya Anies terpilih menjadi gubernur DKI, dia akan mendapatkan suatu masa di mana dalam komunikasi politik kita tahu kan siapa berbicara apa, kapan, bagaimana, dengan saluran apa. Kalau Anies itu nanti nggak punya power, dalam artian baik itu sebagai gubernur ataupun sebagai seseorang memiliki posisi, EG pasti tahu lah. Kami dulu sama-sama mengajar di UI ya, di Departemen Komunikasi Politik ya. Kami sama-sama berdua ngajar di situ dan di situ Harold Roosevelt bicara mengenai itu. Ya enggak? Jokowi itu membuat satu pernyataan, saya tahulah isi perutnya partai-partai politik dan itu namanya bahwa pokoknya saya tahu kan. Nah, itu yang dipakai oleh Uceng ya. Sebagai suatu poin, sebetulnya Jokowi sudah bisa diimpeach. Kenapa? Karena itu juga terjadi di Amerika Serikat pada zaman pemilihan Nixon dan Kennedy kalau nggak salah ya. Kennedy, sama Johnson. Ya, ketika Presiden Nixon berupaya menggunakan intelijen memata-matai kantornya Partai Demokrat. Jadi karena dia menggunakan data intelijen, wah ini sama ini dengan kasus. Nah. Ya,
kan BIN-nya PDIP. Oh, Intelijen kita kan BIN-nya PDIP. Budi Gunawan. begini. Enggak, ini saya tanya. Oh iya. Hanya iya. bertanya nih. Saya tidak menyatakan apakah ketawa BIN-nya siapa. Yang jelas penggunaan aparatur yang intelijen negara, baik itu yang dikatakan apakah itu BIN ataukah kemudian BSSN ataupun BAIS ya, itu buat kami adalah suatu yang diharamkan ya, menggunakan intelijen untuk memata-matai partai-partai politik. Jadi intinya begitu, bukan kemudian apakah ini orangnya PDIP ataukah ini orangnya presiden dan sebagainya. Intinya adalah penggunaan institusi negara. Nah teman-teman, itulah tadi video yang bisa kita simak dan saksikan bersama-sama, di mana lagi-lagi Ibu Irma Suryani memberikan kita informasi yang sangat mencerahkan dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan beberapa kali Ibu Irma ini meluruskan pikiran-pikiran yang mungkin keliru dari seorang profesor pengamat politik yang hanya melihat dari luar, tapi Ibu Irma nih melihat dari dalam, teman-teman, bagaimana kondisi aslinya. Waduh. Dan tadi saya juga sedikit memberikan masukan ataupun tambahan informasi terkait dengan 3 periode yang saya dengar langsung dari Prof. Mahfud MD ketika beliau masih menjadi Menko Polhukam. Dan saya dengarkan pidato beliau ketika kemarin di Universitas Paramadina. Dan itulah yang dijelaskan oleh Prof. Mahfud. Nah, setelah itu ada juga penjelasan terkait dengan Gibran. Ya, Gibran waktu wali kota Solo memang Ibu Mega nggak pernah teriak, PDIP nggak pernah teriak dinasti politik, karena mungkin mereka masih dalam kekuasaan, masih menikmati kekuasaan, dan mereka masih bersama Jokowi. Tapi setelah itu teriakan dinasti politiknya kencang banget, teman-teman. Tadi ada juga persoalan BIN yang Ibu Irma Suryani mengatakan bahwa itu kan orangnya Megawati. Benar, teman-teman, itu orangnya Bu Mega. Dan ingatkah kalian ketika Pilpres kemarin ada selebaran ditemukan di Papua, itu selebaran milik BIN kayaknya ya kalau nggak salah, dan isinya untuk memenangkan perintah untuk memenangkan Ganjar Mahfud. Wah, ini menarik juga nih. Siapa sebenarnya kepala BIN-nya kan? Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, mungkin cukup sekian dulu video kali ini, teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.